Halo teman-teman, untuk mengisi kegabutan saya kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang berita yang viral hari ini. Di rumah lagi mendung, ada sedikit gemuruh, disertai dengan petir, tapi belum hujan. Jadi saya di sini akan upload beberapa video-video yang ya karena saya gabut, saya nggak mau ngedit banyak-banyak. Saya maunya biar langsung saja setelah saya record langsung saya upload di YouTube untuk mengisi kegabutan saya hari ini. Oke, langsung saja kita cari apa yang viral hari ini. Let's go. Kita langsung ke berita ya. Yang pertama, video viral pesawat gagal mendarat ke Bali, putar balik ke Jakarta akibat cuaca ekstrem. Baru tadi saya omongin, cuacanya ekstrem, di rumah lagi gemuruh, petir. Tapi untungnya belum hujan, kalau hujan ya suaranya bakal berisik. Video viral pesawat gagal mendarat di Bali, putar balik ke Jakarta akibat cuaca ekstrem. Oke lah ya, cuaca ekstrem. Jadi trending topik hari ini. Video viral keributan penumpang di sebuah pesawat udara tujuan Jakarta Bali. Pesawat gagal mendarat ke Bali karena cuaca ekstrem dan putar balik ke Jakarta. Dari postingan video yang diunggah oleh akun TikTok Mikaela, itu dijelaskan pesawat kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, return to base dikarenakan cuaca buruk di Bandara Ngurah Rai. Ya, sempat tadi saya lihat di Facebook itu di Kute, tepatnya di pantainya, di depan pantai. Itu banjir karena ya dari tadi hujannya belum, ya masih sangat deras dan terus menerus gitu, belum sempat reda, jadinya banjir. Wajar lah ya, cuaca buruk. Ribut di pesawat lah, emang cuacanya jelek mau gimana coba. Petugas udara kan cuma menjalankan tugas sesuai aturan. Gue mah yang penting selamat, meskipun kerjaan berantakan anggap aja bukan rezeki. Tulis akun Princess Mikaela dalam videonya. Sepertinya kita harus cari videonya nih. Oke, kita masuk ke YouTube. Atau di TikTok aja ya, biar lebih. Kalau yang viral-viral kan biasanya di TikTok. Kita cari di TikTok, oke. Kita cari, wow. Slow pak. Viral pesawat gagal landing di Bali. Kita cari di TikTok ya, gimana sih videonya. Nah ini dia, sudah pasti ketemu Mamen. Kenapa harus memicu keributan gitu? Karena sebuah video menayangkan keributan di tengah pesawat Super Air Jet tujuan Jakarta Bali pada Minggu 5 Desember kemarin malam. Pesawat tersebut terbang kembali ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, return to base, dikarenakan cuaca buruk di Bandara Ngurah Rai. Hal itu memicu aksi keributan penumpang dalam kabin. Pesawat Super Air Jet No EU 754 itu berputar-putar di atas perairan Pulau Bali sebelum melakukan aksi return to base. Oke, gue mau bahasanya gue. Aku mau konfirmasi sedikit ya dari beberapa sisi. Pertama dari sisi pilot atau sisi dari pihak penerbangan, ya memang tugas mereka adalah bukan hanya mengantarkan ya dari titik A ke titik B, tapi ya supaya kalian selamat gitu, supaya kalian bisa sampai di tujuan dengan selamat. Pokoknya selamat aja gitu. Daripada misalnya nggak sampai tujuan, terus sampai si tujuan tapi tujuannya di akhirat karena maksa kita landing di cuaca yang buruk, kan mau gimana lagi protesnya udah di akhirat. Apalagi ini pesawat ya, bukan mobil atau bus, atau yang kalau tabrakan itu ya amit-amit sih. Mungkin 50% mungkin bisa hidup, tapi kalau pesawat jatuh, wow, gak kebayang. Tapi dari sisi penumpang, iya wajar kecewa ya. Karena udah lama duduk di pesawat, bosen kan, gabut gitu.
tiba-tiba balik lagi ke Jakarta, ya lu ya wajar lah marah-marah, tapi harus wajar juga kalau kalau marahnya itu apa ya, kalau menurut saya sih yang lebih bisa dibela itu di sisi penerbangannya, karena yang ya wajar lah, karena mereka pasti mengutamakan keselamatan dari para penumpang. Jadi untuk para penumpang ya mohon sabar aja, jangan terlalu diambil hati. Kalau misalnya ada waktu lagi, mungkin besoknya mungkin bisa ke Bali pas cuacanya sudah baik, ya ke Bali aja, santai aja. Oke, kita ke video, bukan sih, kita ke berita selanjutnya. Nah, ini. Viral, percuma lapor polisi. 6 fakta baru dugaan kasus Novia Widyasari dipertit Randi Bagus Hari Sasongko. Kita baca beritanya ya. Ini sempat saya lihat sih di beberapa media sosial dan mukanya ngeselin. Oke. Dan ini si cewek, waduh, benar-benar lumayan ya. Nah, kisahnya cukup menyedihkan, saya rangkum sedikit. Si cewek ini dia pacaran sama si cowok ini yang namanya Randi kalau nggak benar. Jadi Randi ini udah pacaran kalau nggak salah sih dari 2019 atau 2020 ya, cukup lama sih. Tapi si Randi ini dia udah 2 kali menggugurkan si siapa namanya cewek ini ya, Novia ya, karena ya hamil oleh dirinya sendiri sebenarnya. Tapi si Randi ini kayak cowok memble gitu, nggak mau bertanggung jawab. Dia maunya dienak-enakin aja tapi nggak mau ditanggung jawabin. Akhirnya disuruh aborsi dan ya akhirnya si cewek ini memutuskan untuk bunuh diri, mungkin kena mental yang dalam ya, karena yang saya baca kemarin itu si bapaknya Randi ini marah-marah ke ceweknya, bukannya marah ke anaknya tapi marah ke ceweknya. Ngot. Oke. Terus ujungnya ya si Novia ini akhirnya bunuh diri di samping makam ayahnya sendiri. Sungguh tragis ya perjalanannya. Kita coba cari di TikTok lagi. Kita cari Randi ya, Randi. Bukan ini sih. Randi polisi. Nah, ini dia. Laki-laki macam apa ini? Diam jadi polisi, bergerak suruh aborsi. Hashtag percuma lapor polisi. Bukan main Randi. Anjay. Oh, ini tampangnya ya. Polisi Lumayan. suruh aborsi. Iya betul. Gara-gara orang kayak kau Randi berseragam mengulah kau ambilin anak orang terus kau suruh aborsi. Orang-orang pengangguran dan jelek ini jadi imbasnya Randi. Kami makin susah dapat cewek Randi karena dianggap semua cowok itu sama Randi. Tahu? Oke, kita akan kembali melihat dari berbagai sisi ya, dari kasus yang viral ini. Si Randi, cowok yang berseragam polisi, kita lihat dari lihat si Randi aja ya. Oke, dia berseragam polisi, sama sih seperti kata-kata para netizen. Dia polisi, tapi dia yang buat masalah, terus kita lapornya kemana? Kalau udah polisi buat masalah, kita lapornya ke polisi, ya sama juga bohong kan. Itu yang mungkin dipikirkan oleh para netizen, yang ya ada benarnya juga sih. Namun tidak semua sih, tapi bukannya saya membela polisi ya. Ada segelintir polisi yang memang memiliki ya niatan baik mengayomi masyarakat, bukan mengayomi sesama polisi, tapi memang benar-benar mengayomi seluruh masyarakat di Indonesia. Dan itu hanya segelintir saja. Oke. Terus untuk kasus si Randi ini, harusnya ya, karena ya mungkin pendidikannya sudah tinggi, seharusnya dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dia lakukan. Bukan cuma nyari enaknya saja, tapi ya memang harus harus bertanggung jawab gitu.
biar nggak nyari enaknya saja. Sebenarnya kalau anak kecil pun suruh tanggung jawab itu bisa. Cuma ini tingkahnya kayak bukan anak kecil, kayak antot kayak gitu ya. Terus kita mau lihat dari sisi si korban. Ya wajar sih korban kena mental, kena ya psikisnya mungkin, sampai-sampai dia memutuskan untuk bunuh diri. Keputusan untuk bunuh diri itu kalau kalian tahu ya, itu bukan sesuatu hal yang mudah diputuskan kayak kita beli kacang di warung. Beli kacang, kita punya uang, kita beli kacang. Enggak kayak gitu. Keputusan untuk bunuh diri itu pasti sangat ya membebani mentalnya ya. Karena sebagian kasus bunuh diri itu pasti diawali karena mereka sudah tidak sanggup lagi menerima beban hidup di dunia. Tapi keputusan untuk bunuh diri itu saya rasa cukup disayangkan ya, karena di agama apapun di seluruh dunia itu melarang adanya bunuh diri pastinya kan. Udah diberi kesempatan hidup terus kita menyanyiakan, ya itu sama juga dosa sebenarnya. Tapi ya apalah daya, kita hanya bisa belajar kalau kedepannya jangan sampai ada kasus seperti ini lagi. Kita harus kalau sebagai orang tua ya, sisi orang tua ya, kita harus bukan hanya menjaga si anak perempuan, tapi kita harus juga menjaga si anak laki-laki. Kita harus mendidik anak laki-laki kita itu harus memiliki jiwa kesatria, jiwa yang penuh tanggung jawab gitu. Biar nggak memble, aduh pengen ngejitak kepalanya. Orang-orang yang seperti ini nggak pernah saya respect sebenarnya. Saya paling respect itu dengan orang-orang yang bertanggung jawab, kemudian memegang teguh kata-katanya. Kalau A ya A, kalau misalnya mau dirubah A ke B harus punya alasan yang jelas dan mengutamakan kepentingan halayak umum kayak gitu. Oke, itu saja yang saya sampaikan karena saya gabut. Dan si Randy ini sudah viral. Kita bantu viralkan lagi supaya lebih trending topik. Atau kita coba cari si ceweknya ya. Gimana sih tampang dari si ceweknya? Oh, ini dia. Cantik kan ya? Cantik loh, bro. Ini pesan dari para wanita sebenarnya juga ya. Tapi nggak salah sih, wanita itu pasti memandang ya derajat dari si calon suaminya ya kan. Dan ya polisi itu lumayan cukup lumayan cukup menjanjikan lah gininya ya, apa namanya tuh posisinya ya. Tapi pikir-pikir juga nggak semua polisi itu punya pikiran yang baik untuk kalian. Buktinya ini si Randy ini udah kayak bocil pemikirannya. Bahkan bocil pun gak mungkin punya pemikiran kayak gini. Kalau saya di posisi si Randy ini, apalagi saya seorang polisi, saya memegang sebuah tanggung jawab yang besar di seragam polisi. Saya gak bakalan minta aborsi sedikit pun. Saya pasti akan tanggung jawab meskipun ya saya harus merelakan merelakan jabatan saya di polisi karena ya itu memang tanggung jawab kita. Gak mungkin kan kita maunya yang enak-enak aja. Habis manis sepah dibuang, seperti pepatah mengatakan. Janganlah seperti itu ya guys. Oke guys, itu aja guys. Next kita udahan dulu. Saya mau upload videonya karena saya gabut, saya gak mau ngedit. Sampai jumpa di video selanjutnya.